Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah seraya berucap alhamdulillah. Salawat berakaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, di jumpa kita malam hari ini kita akan membersamai surah Hud yang merupakan surah urutan ke-11 sesuai dengan urutan surah di dalam mushaf. Surah ini satu di antara 5 surah Al-Quran yang diawali dengan alif lam ra. Jadi dari 114 surah ada 5 surah diawali dengan alif lam ra. Dan kelima surah ini semuanya dinamakan dengan nama Nabi. Di jumpa kita sebelumnya ada surah Yunus, alif lam ra. Hari ini ada surah Hud. Setelah itu ada surah Yusuf. Setelah itu ada surah Ibrahim. Dan yang kelima ada surah Al-Hijr. Walaupun Al-Hijr bukan nama Nabi, tapi Al-Hijr adalah sebutan untuk kaum yang diutus kepada mereka Nabi. Jadi ini potret gambaran bagaimana surah Hud ini di antara surah yang diawali dengan alif lam ra. Tidak ada nama lain selain nama Hud yang digunakan para ulama untuk menunjukkan surah ini. Ada surah-surah namanya banyak, ada surah namanya satu, termasuk yang namanya satu dan tidak dikenal punya nama lain, itulah surah Hud. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk kita bisa memahami apa tema dan tujuan dari surah Hud ini, penting sekali kita memetakan kapan tepatnya surah Hud ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat yang ada menunjukkan surah Hud ini turun setelah beberapa peristiwa berat yang sangat sulit sekali dihadapi Nabi datang bertubi-tubi pada Rasulullah. Dimulai dari meninggalnya paman Rasulullah, Abu Talib, yang Nabi punya kebebasan bergerak ke sana kemari di Mekah itu karena perlindungan dari pamannya. Maka ketika pamannya meninggal, hanya dalam hitungan jarak beberapa hari meninggal lagi istrinya Khadijah. Dia yang membackup Rasulullah dengan hartanya. Dia yang menjadi pemberi ketenangan bagi Rasulullah tiap kali Nabi pulang dari dakwah dengan perasaan sedihnya. Betapa besar peran dari sosok Khadijah. Meninggal Khadijah. Ditambah lagi bagaimana pasca wafatnya kedua tokoh penting ini, Rasulullah memutuskan berangkat ke kota Taif untuk berdakwah, ngajak orang Arab di sana masuk Islam. Tapi apa? Dikata justru
perjalanan ke Taif ini semakin menambah luka di hati Rasulullah. Kenapa? Karena di momen itu justru betul-betul Nabi ingin dilecehkan dan dihinakan oleh orang-orang Arab musyrik. Dilempari batu, kemudian hingga Nabi terluka dan lain sebagainya. Di momen seperti inilah surat Hud diturunkan. Jadi kalau lihat momentumnya, ya pasti turunnya surah ini tujuan pertamanya adalah untuk menjadi setawar sedingin bagi Rasulullah. Walaupun Nabi Muhammad itu orang paling penyabar, orang paling tanpa pamrih dalam dakwahnya, tapi jangan dikira Allah Subhanahu wa taala biarkan kekasihnya larut dalam duka demi duka. Maka 123 ayat yang ada dalam surah Hud ini, tujuan utama turunnya surah ini adalah mengobati luka hati Rasulullah, memberikan tawar sedingin bagi Rasulullah. Dan ini bisa kita lihat tema yang diangkat dalam surah ini justru bagaimana pentingnya istiqamah dan kesabaran di jalan dakwah. Itulah tema dari surah Hud ini. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat pernah mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Tiap kali aku baca surah Hud, aku merasa makin bertambah tua, kata Rasul. Nah, ketika itu ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kau merasa semakin tua setelah selesai baca surah Hud ini? Apakah karena di dalamnya Allah banyak bercerita tentang binasanya umat dari nabi-nabi yang engkau utus kepada mereka untuk berdakwah?" Kita lihat di surah Hud ini ada kisah 7 orang nabi. Ada kisah Nuh, ada kisah Hud, ada kisah Saleh, ada kisah Ibrahim, ada kisah Lut, ada kisah Syuaib, ada kisah Musa. 7 nabi, dan semuanya cerita bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum itu. Sehingga sahabat bertanya, apakah yang membuat kau merasa tua? Karena di hadis ini banyak diceritakan tentang binasanya umat-umat terdahulu. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat membantah itu. Tapi beliau mengatakan yang paling berat di ayat ini, di surah ini, kata Nabi, adalah perintah Allah kepadaku. Apa bunyinya? Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kau sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad mengaku perintah Allah yang paling berat, sampai ketika Nabi Muhammad membacanya berkali-kali bertambah 1 uban di kepala Nabi. Syayyabatni, membuatku makin tua, kata Rasulullah. Ya, kenapa? Membayangkan bagaimana beratnya pertanggungjawaban atas perintah Allah. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kau sebagaimana Allah mintakan itu kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau aktivitas bisnis, jual, beli, ya, putar modal dan sebagainya, semua aktivitas bisnis bisa kita ringkas di satu kata. Apa kira-kira katanya? Untung. Karena orang kalau bisnis ujungnya untung. Maka semua kegiatan dan aktivitas menjalankan agama dapat diintisarikan di satu kata. Apa kata itu? Itulah namanya istiqamah. Makanya dikatakan al-istiqamah ainul karamah. Kita kadang-kadang begitu tengok
Siapa yang disebut wali? Orang nengoknya, oh yang bisa terbang, oh yang bisa jalan di atas air, oh yang bisa menghilang, oh yang bisa berubah pasir jadi emas. Para ulama mengatakan tidak. Intisari dari al-wilayah. Al-wilayah itu apa? Kewalian itu apa? Intisari dari wali yang mendapatkan anugerah karamah dari Allah di saat dia mampu tetap istiqomah dalam hidupnya. Nah, ini yang dibahas dalam surah Hud ini. Nah, kita awali pembahasan dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Pembuka surah membicarakan tentang Al-Quran. Itulah Al-Quran yang ayatnya semua tersusun rapi. Kemudian Allah jelaskan maksudnya secara terperinci, yang datang dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha teliti pengetahuannya. Allah katakan, Allah ta'budu illallah, jangan kalian sembah kecuali Allah. Innani lakum minhu naziru wa bashir. Aku diutus Allah sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Bapak Ibu, pesan terpenting pertama yang kita temukan di awal surah, bagaimana surah ini mengingatkan tentang keutamaan beristighfar kepada Allah. Yang namanya manusia pasti gak lepas dari kesalahan. Tapi bukan berarti kalau udah salah dunia pun habis, tidak. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Dan taubat punya keterhubungan yang erat dengan istighfar. Karena kalau taubat itu diidentikan untuk menghapus dosa-dosa yang besar, maka istighfar dikaitkan untuk menghapus dosa-dosa yang kecil. Dosa besar kadang-kadang kita mampu untuk menghindar, tapi dosa kecil ini, makanya selevel Rasulullah saja dikatakan beristighfar sehari semalam 70 kali. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah beristighfar sehari semalam 100 kali. Itu Rasul yang sudah diampuni dosanya yang akan datang, apalagi yang telah lalu. Gimana pula dengan kita? Maka dikatakan di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an asanan ila ajalin musamma. Beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah beri kenikmatan yang baik untukmu. Jadi kualitas kehidupan kita, kebahagiaan yang bisa kita raih dalam hidup ini, apapun masalah itu akan dinilai kecil dan mudah untuk dihadapi selama orang pegang istighfar dan taubat. Para hadirin, kemudian dikuatkan lagi di ayat keempat, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau kemanapun manusia, ujung-ujungnya kita tetap akan kembali kepada Allah. Maka orang yang cerdas, karena tahu dia tak mungkin lari dari Allah, bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah? Dengan istighfar dan taubat. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Allah menegaskan, kenapa beribadah perlu sama Allah? Karena rezeki semua makhluk dan hewan melata di muka bumi itu di bawah jaminan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali Allah menjamin baginya rezekinya. Allah Maha tahu di mana dia berdiam, di mana dia menyimpan makanannya. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jamaah rahimakumullah.
ingin digambarkan kepada kita tipe manusia itu dua macam. Manusia yang mengenal Allah apa? Kenal Allah di waktu lapang dan di waktu sempit. Ketika dapat nikmat, dia pandai bersyukur. Ketika dia dapat musibah, dia mampu untuk bersabar. Tapi sayangnya, gak semua manusia mampu seperti itu. Digambarkan di ayat ke-10. Walain adzaqnahu na'ma ba'da dharra masathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Banyak orang mengeluh, berkeluh kesah ketika Allah timpakan padanya kesempitan dan kekurangan. Tapi begitu Allah berikan kepadanya nikmat yang banyak, seketika dia lupa siapa yang dulu angkat darinya segala penderitaan, siapa yang singkirkan darinya kesulitan dan problem. Dengan entengnya manusia berkata, zahabas sayyi'atu anni, problem gak ada lagi sekarang. Padahal hilangnya masalah dalam kehidupan itu tak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, siapa yang tidak berkeluh kesah? Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat. Orang yang sabar, beramal soleh. Inilah yang punya kualitas yang tidak terbang ketika dalam kondisi senang dan tidak pesimis, ya, putus asa ketika dalam kondisi susah. Nah, di ayat 12 mulailah surah ini bercerita konteks Nabi Muhammad. Fala'allaka tarikun ba'dha ma yuha ilaika wa dha'ikun bihi sadruka ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak. Boleh jadi Muhammad, kata Allah, kau akan tinggalkan dari apa yang Allah wahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Seakan-akan ayat ini mau memberikan teguran kepada Nabi Muhammad, jangan gara-gara pamanmu meninggal, istrimu juga wafat, kau juga ditolak oleh penduduk Taif, seakan-akan kau nyerah, kau pasrah, udahlah, gak peduli lagi lah apa yang turun dari ayat. Tarikun, kau tinggalkan kewajiban dakwah itu. Boleh jadi kau merasa hatimu sempit Muhammad ketika kau yang mengajak pada kebaikan justru menerima cercaan dan perlakuan tidak baik dari orang-orang yang kau dakwahi. Tapi Allah katakan di sini, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Kalaupun mereka tak ijabah seruanmu Muhammad, ketahuilah yang turun itu dengan ilmu Allah. Allah tahu siapa manusia yang akan memilih menyahuti seruan dakwahmu, dan Allah tahu siapa yang akan enggan, bahkan bersikeras untuk menolak dan memerangimu. Kenapa ada orang yang mau nerima? Kenapa ada yang menolak? Kuncinya apa? Dikatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang pengen kebaikan hanya untuk di dunia, kami kasih. Siapa yang minta dunia, kami kasih, kata Allah. Tapi ingat, ulaika laisa lahum, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Karena di dunia orientasi cuma untuk dunia, duit banyak, pangkat tinggi, istri cantik, jabatan dan pengaruh, itu saja semua yang ada dalam pandangannya. Sudah, bagianmu di akhirat cuma neraka, kata Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah pembukaan surah bercerita tentang bagaimana tipologi manusia yang dihadapi Nabi dalam dakwahnya. Ada yang beriman dengan cepat, ada pula yang mendustakan Nabi dengan begitu sungguh-sungguh dan menolak kebenaran. Mulailah ayat
masuk membandingkan antara orang beriman dan orang kafir. Apa beda antara orang yang beriman dengan orang kafir? Masalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami' hal yastawiyani mathala. Perumpamaan orang kafir dengan orang mukmin seperti perumpamaan antara orang yang buta dan tuli dengan orang yang bisa melihat dan bisa mendengar. Kira-kira ada perbandingan nggak antara yang buta dengan yang bisa melihat? Nggak ada. Maka orang yang beriman itulah mereka orang-orang yang sebenar-benarnya bisa melihat kebenaran. Orang yang beriman itulah yang sebenar-benarnya menggunakan indera pendengarannya untuk menangkap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kunci terpenting dari surah Hud ini dimulai tatkala Allah Subhanahu wa taala mulai bercerita tentang 7 kisah nabi yang ada di dalam surah ini. Diawali dengan kisah Nuh alaihi salam. Dan Nuh adalah role model penting, teladan bagi Rasulullah. Kalaupun Nabi Muhammad hampir pesimis, hampir putus asa, udah kurang lebih 10 tahun berdakwah, belum banyak yang ikut serta, lebih banyak lagi yang kufur. Sengaja Allah ceritakan kisah Nuh yang usia dakwahnya 950 tahun. Muhammad bandingkan, kau baru berdakwah 10 tahun udah begini. Ada Nuh 950 tahun. Bukan hanya itu, orang terdekat pun mendustakannya. Kau sedih istrimu meninggal, tapi minimal istrimu beriman. Bahkan orang pertama yang beriman kepadamu, istrimu Khadijah. Dia yang kuatkan engkau di masa-masa genting. Bandingkan kondisimu dengan Nuh, istrinya pun tak beriman, anaknya pun kufur. Tapi apakah membuat dia tidak istiqomah di jalan dakwah? Ini kisah yang betul-betul menggambarkan intisari. Bahkan digambarkan dalam surah ini keteguhan seorang Nuh membangun kapal bahtera yang dengannya dia dan orang-orang beriman lain Allah selamatkan. Coba bayangkan, baru-baru ini kan ditemukan di pegunungan tinggi Ararat di daerah Turki, daerah Anatolia Turki, bukit dataran tinggi yang kemudian nampak bentuknya seperti kapal. Setelah turun tim arkeolog meriksa, memang di dalamnya sudah seperti terkonfirmasi itulah kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Bandingkan ukuran manusia dengan kapal yang dibangun oleh Nuh itu, betapa besar. Dan Nuh membangun dengan penuh kesabaran. Bayangkan tiap kali Nuh mau bangun kapal itu dalam jangka waktu yang tidak pendek, bagaimana cemoohan yang didapat oleh Nuh. Ya, Nuh ini gila ini, masa bangun kapal, gak ada hujan, gak ada angin, gak ada tanda-tanda banjir, kok bangun kapal besar, untuk apa? Dicemooh, bahkan dari orang terdekat. Maka seakan-akan ayat ini mengatakan, Muhammad, coba kau bandingkan apa yang dihadapi Nuh dengan kau hadapi. Kau cuma menghadapi cemoohan seorang pamanmu Abu Lahab yang mengatakan, tabballaka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka kau Muhammad, kau kumpulkan kami untuk omong kosong mengatakan kau nabi. Tapi itu pun langsung Allah jawab dengan membantah Abu Lahab lewat turunnya surah Al-Lahab, tabban tabbat yada abi lahabim, celakalah Abu Lahab. Allah yang jawab, bukan Nabi Muhammad yang jawab. Nah, ini kisah pertama, kisah sosok Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian kisah kedua adalah kisah Nabi Hud yang namanya dipakai menjadi nama surah ini. Kita tahu, Bapak Ibu,
Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad. Dan kaum Ad ini adalah kaum terkuat yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Dari sisi fisik, dari sisi kemampuan otak, dari sisi yang lain-lain. Amma adun fastakbaru fil ard wa qalu man ashaddu minna quwwah. Berkatalah orang-orang Ad, ya, sambil membanggakan diri, siapa yang lebih kuat daripada kami? Makanya ada seorang ulama menulis Adun al-ula wa Adun al-thaniyah. Ada Ad yang pertama, itulah umatnya Nabi Hud, dan ada Ad kedua di masa modern, ya, negara-negara superpower yang menganggap dirinya paling kuat di muka bumi, menantangi semua negara yang lain. Nah, ini, tapi ketika kita lihat, jarang dibahas apa sih sebenarnya mukjizat Nabi Hud menghadapi kaum yang begitu kuat. Sebagian riwayat dari para ulama mengatakan mukjizat Nabi Hud adalah dalam bentuk ucapannya, fakiduni jami'an summa la tunzirun. Itu bagaimana seorang Nabi Hud menantang kaumnya yang kuat-kuat, yang besar-besar, yang begitu superior, nantang dan mengatakan, ayo silahkan kalian buat tipu muslihat untuk mencelakakanku. Dengan berani sosok Hud alaihi salam nantangi mereka. Seakan-akan ini pengingat bagi Nabi Muhammad. Muhammad, yang kau hadapi Quraisy itu enggak lebih kuat daripada yang dihadapi oleh Hud, kaum terkuat yang pernah ada di muka bumi. Tapi lihat bagaimana saudaramu Hud berani menantang mereka dengan mengatakan, silahkan celakakan aku. Aku yakin apapun yang kalian buat takkan bisa mencelakakanku, karena aku yakin akan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ini menjadi penjamin bagi Rasulullah. Muhammad, meninggal pamanmu, jangan khawatir. Karena selama ini yang melindungi kau bukan pamanmu, tapi yang melindungi engkau adalah Allah. Kemudian masuk kisah yang ketiga, kisah Saleh dengan kaumnya, kaum Tsamud. Saleh diberikan mukjizat dalam bentuk unta. Unta yang mampu menghasilkan susu yang tak pernah habis. Tapi kontrak yang dibuat oleh Saleh kepada kaumnya, silakan kalian perah susu unta ini sampai kalian puas. Tapi jangan kalian sakiti unta ini. Tapi ternyata apa? Orang yang bermental culas tetap akan berkhianat dengan perjanjian yang dibuat. Sehingga orang-orang yang jahat dari kaum Nabi Saleh mengatakan, mungkin kalau kita belah perut unta ini ada emas dalamnya. Akhirnya apa? Udah berjanji tak menyakiti unta, dibelah juga unta itu. Fa'aqarun naqah. Mereka pun sembelih unta itu. Akhirnya turunlah ketetapan Allah dalam bentuk azab kepada mereka. Cerita Nabi Ibrahim dan Lut. Gimana Nabi Lut itu perjuangannya paling berat. Kenapa? Karena dia menjadi nabi yang berdakwah di perantauan. Kita ini kan paling berat kalau berdakwah bukan di kampung sendiri. Kalau berdakwah di kampung sendiri banyak orang yang support kita. Tapi kalau merantau tempat orang lain, itu tantangannya double. Sengaja Allah ceritakan tentang Lut, nabi perantau menghadapi masyarakat LGBT, mendapatkan cemoohan, bahkan dianggap Lut yang normal, orang sok suci, gara-gara Lut menghalangi orang untuk melakukan homoseksual. Seakan-akan kisah Lut itu mengingatkan Muhammad, walaupun dakwahmu berat, tapi kau masih berdakwah di kampungmu sendiri. Mekah itu kan kampungmu. Bandingkan dengan apa yang dihadapi Lut berdakwah di kampung orang lain. Maka kuat-kuatkan komitmenmu dalam dakwah. Syuaib begitu juga dengan kaumnya yang
Kalau kita lihat, mereka itu culas dalam bertransaksi, ya, selalu menipu timbangan. Belum lagi kisah terakhir, itulah kisah Musa alaihi salam melawan musuh yang paling berat yang pernah dihadapi setiap nabi dan rasul, itulah Fir'aun laknatullah alaih. Ya. Kalaupun Nabi Muhammad menghadapi musuh, kadarnya masih di bawah Fir'aun. Siapa musuh paling berat yang dihadapi Nabi? Abu Jahal. Sampai Nabi Muhammad menamakan Abu Jahal huwa fir'aunu hadhil ummah, katanya. Abu Jahal itulah Fir'aunnya umat ini. Tapi standar bejatnya Abu Jahal dibanding Fir'aun, ya lebih berat Fir'aun lah. Sampai diabadikan kisahnya di 17 surah dalam Al-Quran. Menggambarkan apa? Betapa kita perlu mengambil iktibar dari perjuangan Musa melawan Fir'aun. Nah, sekali lagi, itu semua Allah ceritakan pada konteks akhirnya adalah pesan Muhammad, jangan kau bersedih, jangan kau pesimis. Yang kau hadapi itu adalah hal yang wajar dan lumrah di dunia kenabian dan kerasulan. Walaupun kau mengajak orang pada kebaikan, tapi tentunya tetap saja, walaupun kita ngajak pada kebaikan, orang-orang tidak akan pernah tinggal diam menghadapi semua gerakan perbaikan yang dilakukan oleh masyarakat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka dari itu setelah cerita yang 7 tentang Nabi dan umatnya, mulailah surah ini masuk kepada intisari. Di ayat 112 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lewat kisah yang ada, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillah min awliya summa la tunsurun. Dikatakan di sini, istiqomahlah kaum Muhammad di jalan yang benar sebagaimana yang Allah perintahkan padamu. Jangan, dan kau selalulah bersama orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menapaki jalan menuju Allah. Jangan kau melampaui batas, kata Allah. Dan pesan yang paling menarik dari ayat ini apa? Jangan kau condong kepada orang yang zalim, membuat dirimu ikut masuk neraka gara-gara kecondonganmu membelanya. Ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu pernah ditanyakan seorang penguasa, menteri dari seorang penguasa yang zalim kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam, kita tahu raja ini zalim kali, aku menterinya, apakah aku masuk dalam kategori ayat yang tadi diceritakan Allah tadi? Ini pertanyaan seorang menteri kepada Imam Hasan Basri tentang pemerintah yang dia bagian darinya. Imam Hasan Basri mengatakan, kau bukan orang yang condong pada kezaliman, tapi kau bagian dari orang zalim, kata Imam Hasan Basri. Kenapa? Kau kabinetnya. Orang yang dimaksud condong hatinya pada kezaliman, dia bukan dari bagian kelompok itu, tapi dia membela kebijakan yang zalim tadi. Jadi kita ini bukan hanya dilarang berbuat zalim, hati kita condong membela yang zalim, itu pun bisa membuat kita masuk neraka. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita menata hati agar tahu mengambil posisi yang tepat. Sebagaimana berbuat zalim itu dosa, mengantarkan masuk neraka, cenderung hati membela orang berbuat zalim, mencari pembenaran atas perbuatan zalimnya itu juga dikatakan fatamassakumun nar,
bisa membuatmu merasakan api neraka. Kemudian pesan kepada Nabi, gimana supaya kita bisa istiqomah di jalan dakwah. Ini penting sekali. Zadud da'i, bekal seorang dai, supaya seberat apapun jalan dakwah kita tidak pesimis. Diartikan di sini, wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Tegakkan salat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan baikmu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Wasbir fa innallah la yudi ajral muhsinin. Banyak-banyaklah bersabar. Allah tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Inilah dia intisari dari surah Hud. Dari 7 kisah Nabi sengaja dipilih nama Hud untuk dijadikan nama surah ini. Kenapa? Karena Hud adalah potret orang yang betul-betul istiqomah, berani dan lantang menyuarakan kebenaran. Bahkan dikatakan mukjizatnya Hud berani menantang musuh. Fakiduni jami'an summa la tunzirun. Silahkan kalian kerjai aku nggak takut apa-apa. Yang menunjukkan tingkat ketawakalan yang begitu tinggi kepada Allah, sehingga dia yakin apapun dibuat musuh tidak akan mencelakakanku sedikit pun kalau Allah tak izinkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada tinggal 2 atau 3 menit lagi, kita berikan kesempatan bagi yang mau bertanya atau berkomentar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita ingat umat-umat terdahulu, Ya. sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, ini ujung-ujungnya dibinasakan oleh Allah Ya. Subhanahu wa taala. Namun umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bagaimana jalinnya kita lihat ini, Israel dibantai umat Islam, tapi sampai hari ini Allah belum binasakan lagi. Kira-kira apa hikmah dari itu? Mungkin apa Allah balas nanti di yaumil akhir? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama, pembinasaan yang Allah turunkan untuk umat ini terjadi dalam skala kecil, tapi dalam skala besar yang menghabiskan semua nggak terjadi. Tapi banyak kasus-kasus Allah azab, dan ancaman itu kita temukan dalam Al-Quran. Misalnya pembantaian umat Islam di Andalusia setelah 600 tahun eksis di Spanyol, sampai pada hukuman inkuisisi. Pilih masuk Kristen atau keluar dari Andalusia. Ini dinilai sebagai bentuk hukuman Allah. Kenapa? Karena kerusakan akhlak dan moral di akhir masa Islam di Andalusia juga tidak kalah luar biasa. Datangnya tentara Tatar, Genghis Khan, menghancurkan Baghdad, menghancurkan peradaban di sana. Ini juga dipahami para sejarawan itu bentuk hukuman Allah juga ketika umat Islam mulai lupa. Nah, tapi ketika kita lihat dalam konteks global kok belum turun, ya ini kan umat terakhir, kalau udah turun azab ya habislah semua. Nah, maka tentunya satu sisi ada keistimewaan, sampai disebutkan dalam Al-Quran 2 pelindung kita dari turunnya azab secara masif. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah takkan azab mereka selama kau masih hidup Muhammad, dan Allah takkan azab mereka selama mereka masih beristighfar. Jadi ayat ini dipahami oleh para ulama 2 pelindung kita.
dari turunnya azab Allah. Pertama, keberadaan Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Gimana kita pahami? Selama sunnah Nabi masih dihidupkan, maka seakan-akan Nabi Muhammad dianggap masih hidup di tengah-tengah kita. Tapi kalau sunnahnya udah hilang, udah asing semua ajaran Islam, ini tinggal nunggu waktu. Yang kedua, selama orang-orang walaupun buat salah, tapi masih beristighfar. Istighfar ini pemadam murkanya Allah. Jadi itu yang bisa kita komentari, tapi yang jelas, innallaha yumhil wala yuhmil. Allah mungkin menunda turunnya hukuman, tapi Allah tidak akan lupa dan lalai dari menghukum yang bersalah. Ya.